Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat di mana saja berada. Saya kali ini bersama Bapak Dahman Sirait, anggota DPRD Kota Tanjung Balai. Kita akan menanyakan tentang hal-hal isu-isu terkini, khususnya tentang pemerintahan. Oke, sahabat-sahabat. Selamat malam, Pak Dahman. Assalamualaikum Pojok, selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pojok baik. Di luar aktivitas sebagai anggota DPR, apa aktivitas di luar? Biasa aja Pojok, aktivitas rutin biasa. Menurut Pak Dahman, komunikasi selama ini dengan pemerintah, khususnya kepada OPPD, bagaimana? Ya begini ya Pojok, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa makna dari DPRD itu adalah merupakan lembaga ya, representasi dari masyarakat. Sebagai contoh, kita di DPRD Kota Tanjung Balai adalah merupakan wakil masyarakat yang ada di Kota Tanjung Balai. Nah, dalam hal ini DPRD sebagai lembaga yang merupakan lembaga perwakilan dari masyarakat Kota Tanjung Balai yang memiliki tugas fungsi ya sebagai pertama yaitu fungsi pembentukan perda ya yang ada di Kota Tanjung Balai, kedua fungsi penganggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, saya dalam hal ini konsen kita membahas masalah fungsi pengawasan Pojok. Kalau masalah anggaran yaitu sudah normatif, seperti pembentukan perda juga sangat-sangat normatif sekali. Nah, dalam hal fungsi pengawasan ini yang sangat luas maknanya Pojok, yang akan dijalankan oleh anggota DPRD yang ada di Tanjung Balai khususnya. Nah, terkait tentang pengawasan, bahwa anggota DPRD ini mempunyai peran pengawasan terhadap perda maupun segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan kepala daerah. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kepala daerah bersama DPRD itu adalah merupakan lembaga unsur pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah. Nah, dibantu dengan beberapa organisasi perangkat daerah. Nah, seperti yang Pak Uco sampaikan tadi dan pertanyakan tadi kepada kita, bagaimana komunikasi DPRD saat ini dengan lembaga organisasi perangkat daerah yang juga merupakan pembantu ya, pembantu dari jalannya urusan pemerintahan daerah oleh kepala daerah. Ya, kami menilai selama ini ya, saya pribadi memang agak terjadi miskomunikasi atau apalah namanya, pihak dari kepala-kepala OPD khususnya seperti menutup komunikasi dengan pihak DPRD. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Saat kita ingin menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, aspirasi-aspirasi masyarakat, sepertinya kepala daerah ini sulit untuk dihubungi ya. Kita ketahui di zaman era modern ini Pak Ucok kan ada yang namanya komunikasi handphone ataupun WA ya, bisa chat atau juga SMS atau telepon. Ini sangat sulit kita lakukan Pojok. Jadi kita sebagai lembaga perwakilan masyarakat sangat menyesalkan hal ini. Apakah mereka memang kurang mengetahui tugas fungsi mereka, atau jabatan yang diemban mereka itu adalah merupakan pembantu dari kepala daerah. Nah, kepala daerah dalam hal ini dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dibantu oleh DPRD. DPRD ini sebagai fungsi pengawasan untuk membuat suatu keseimbangan ya, Pojok, check and balance antara pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan yang kiranya bagaimana kebijakan ini bisa menjadi pro rakyat Pojok. Nah, itulah tugas utama kalau saya rasa hadirnya DPRD khususnya di Kota Tanjung Balai. Sejauh ini seperti komisi-komisi, Anda pernah memanggil OPD-OPD yang terkait? Baik Pojok, kalau masalah pemanggilan ya normatif Pojok dan tentatif sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tatkala ada masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada kita di lembaga DPRD, ya kita melakukan pemanggilan ya untuk melakukan hearing ya Pojok dengan pendapat dengan kepala-kepala OPD. Namun ya kembali kita sangat menyayangkan ya, ada juga beberapa kepala OPD yang saat dipanggil itu kurang kooperatif Pojok, artinya kurang bisa bekerja sama dengan kami. Mereka saat dipanggil mengirim utusan ya
yang tentunya nanti tidak bisa untuk mengambil suatu keputusan. Nah, ini yang sangat kami kesalkan bersama kawan-kawan di DPRD kalau kita meminta pendapat mereka dan mendengarkan pendapat mereka agar memang informasi yang kami terima dari masyarakat ini bisa berimbang dan kita bisa menilai di mana letak persoalan dan mencari solusinya dari apa yang terjadi di masyarakat. Nah, ini kembali kami katakan ya, kita sangat menyesalkan dan menyayangkan sikap dari kepala-kepala OPD, beberapa kepala OPD di Tanjung Balai ada yang memang sangat kalau kami boleh menyatakan secara gamblang dan ini mungkin agak sedikit kasar, ya mereka seperti alergi dengan DPRD. Ada apa? Kan gitu. Apakah memang mereka tidak mengetahui? Saya kembali mengatakan tentang undang-undang tentang arti pemerintahan daerah ini. Unsur pemerintahan daerah itu adalah, kami ulangi, adalah kepala daerah dan DPRD dibantu oleh mereka. Nah, dalam hal ini mereka diangkat sebagai untuk membantu jalannya roda pemerintahan daerah dalam rangka untuk pelayanan serta pemberdayaan dan untuk kesejahteraan masyarakat, Pojok. Tak ada lain. Jadi kalau kami dipertanyakan, Pojok, bagaimana sikap kami, ya kami sangat menyayangkan dan kami sangat berharap kepada PLT Wali Kota yang nantinya kita ketahui mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku terkait tentang Wali Kota nonaktif kita, mungkin kemungkinan Bapak Waris ini akan menjadi Wali Kota definitif. Nah, sebagai Wali Kota pejabat negara yang ada di daerah Kota Tanjung Balai, kami sangat mengharapkan Pak Wali Kota nanti yang definitif dapat mengevaluasi ulang, karena Wali Kota adalah merupakan pejabat pembina kepegawaian yang berhak untuk mengusulkan atau memberikan saran pendapat tentang siapa-siapa yang akan diangkatnya menjadi membantu beliau di dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Kami rasa begitu, Pak. Inilah channel Uco City Care Wawancara.